Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil 'alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum wa inna akramakum 'indallahi atqakum. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Wa qala aidan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil 'alamin. Shadaqallahul 'aliyyul 'adzim. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, lewat mimbar kali ini khatib akan menyampaikan tentang bagaimana kita belajar pada keteladanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di muka bumi ini bagi kita semua, umat Islam khususnya, itu adalah nikmat yang paling besar yang dihadirkan, yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Bukan hanya kita sebagai manusia, tapi seluruh alam semesta ini, itu adalah nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah. A'adhamun ni'am, kenikmatan yang begitu besar yang dihadirkan oleh Allah bagi alam semesta ini adalah bimaulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab dengan kelahiran Nabi Muhammad. Dalam bait kitab Al-Barzanji yang biasa kita baca, di situ disebutkan wa annahul habibul ladzi hasunat tibauhu wa sajaya. Nabi itu adalah kekasih Allah, kekasih yang mulia, yang baik sikapnya, yang budi pekertinya begitu agung dalam hidup ini. Bahkan Allah sendiri di dalam Al-Quran itu mengabadikan dan memberikan pujian, sebagaimana yang khatib dibacakan di awal, wa innaka, bahwa engkau Muhammad la'ala khuluqin azim, sungguh memiliki budi pekerti yang mulia dan agung. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, karena Nabi kita sikapnya mulia, tutur katanya menuntun dan santun, cara bergaulnya ramah dan tak gampang marah. Ia lebih senang merangkul daripada harus memukul orang lain. Maka sebagai umatnya, kewajiban kita adalah mengambil nutrisi-nutrisi akhlak Nabi itu dalam lingkungan kita, baik dalam lingkungan keluarga kita sebagai orang yang paling terdekat, maupun lingkungan sosial kita di mana kita bergaul dan berbaur dengan orang lain. Kenapa itu penting? Karena Nabi Muhammad itu hadir dengan membawa syariatnya, hadir dengan sunnahnya, dengan ajarannya untuk kita semua, agar manusia mampu, agar manusia bahagia hidupnya, agar manusia merasakan ketenangan dalam hidup ini. Contoh sederhana sekali dalam kehidupan kita, secara manusiawi, secara psikologis, tak ada orang yang senang terhadap orang yang kikir dan pelit dalam hidup ini. Karena itu Nabi mengajarkan kita untuk pandai-pandai bersedekah. Begitupun sebenarnya secara manusiawi, seseorang akan sulit mendapatkan bantuan, pertolongan dari orang lain, orang-orang di sekitarnya, kalau ada orang yang di lingkungannya tak mau bergaul, tak mau bersilaturahmi, maka Nabi mengajarkan, perbaikilah silaturahmimu kepada sesama.
Tak ada orang yang respect, tak ada orang yang senang dan hormat pada orang yang punya karakter, pada orang yang punya sikap gampang sekali berkata kasar dan kotor, gampang memaki orang lain. Karena itu Nabi menyuruh kita, falyakul khairan, pandai-pandailah kita ngomong yang baik atau ngomong yang secara santun. Sebab apa hadirin sekalian? Innal akhlaqal hasanah, akhlak yang baik itu sesungguhnya hiya sababu sa'adatika. Itulah faktor penyebab utama kebahagiaan seseorang. Setiap orang yang baik tutur katanya, setiap orang yang baik sikapnya, setiap orang yang baik akhlaknya, maka secara hukum alam manusia pasti akan dihargai dan dihormati. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Syekh Ali Jum'ah, salah satu tokoh ulama Mesir, pernah ditanya oleh jamaah, oleh para santrinya, bahwa apa yang hilang dari kita di kalangan umat Islam sekarang ini. Pertanyaan ini beliau jawab, beliau katakan, yang hilang dan tak membekas di kita sebagai umat Islam hari ini adalah pendidikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendidikan yang mengajarkan akhlak, pendidikan yang mengajarkan etika, pendidikan yang mengajarkan tentang akidah atau tauhid. Maka itu hadirin, kita sebagai umatnya tugas dan kewajiban kita yang mengaku sebagai umatnya dan ingin diakui sebagai umat Rasulullah dengan berbagai tantangan zaman yang kita hadapi saat ini. Maka mari kita hidupkan ajaran Nabi, nyalakan sumbu ajaran Nabi dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam kesempatan ini khotib akan menyampaikan dua hal. Yang pertama, mari kita kuatkan kembali tali temali sosial kita. Kalau kita termasuk orang yang diberi rezeki yang mungkin saja lebih makmur dari orang lain, barangkali kita lebih mapan dibanding orang lain, maka biasakanlah tangan kita untuk mengulurkan sesuai kemampuan kita kepada orang yang lemah, kepada mereka yang kehilangan orang tua, kepada mereka yatim piatu. Nabi itu dalam sejarah hidupnya dikisahkan yuhibbul fuqara wal masakin, begitu senang dan cinta kepada fakir miskin. Wa yajlisu ma'ahum, dan Nabi itu sering duduk dengan mereka. Barangkali kalau bahasa kita, Nabi itu sering ngajak orang lain untuk ngopi-ngopi bersama dengan beliau. Wa ya'udu mardahum, bukan hanya itu, ketika beliau tahu orang yang dia kenal, tetangganya, saudaranya, sahabatnya sakit, maka beliau datang menjenguk mereka. Mohon maaf hadirin, mungkin saja lebih ringan, lebih sering kita datang ke mall, jalan-jalan hanya untuk sekedar memuaskan diri kita, senang-senang berfoya-foya, tapi tak peduli mereka yang miskin dan yatim di sekeliling kita, padahal kita tahu. Barangkali lebih kita sering datang ke Baitullah, umroh, bahkan haji berkali-kali dengan tentu biaya yang cukup besar. Kita lakukan itu dengan harapan mendapatkan surga dan pahala yang melimpah dari Allah. Tapi kita tak mau menjenguk tetangga kita yang sakit, tak mau menemui yatim piatu untuk sekedar mengelurkan tangan kita dengan rezeki yang diberikan oleh Allah. Bisa jadi kita mengejar surga ke Baitullah, mengejar surga pahala di Baitullah, tapi justru semakin kita jauh dari surga, padahal surga yang dekat yang disediakan oleh Allah itu ada di tetangga kita yang lemah, ada di tetangga kita yang kurang mampu, ada di tetangga kita yang sedang sakit. Bukankah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sering kita dengar, ana wa kafilul yatim fil jannah. Kata Nabi, aku dan orang-orang yang senang mengurus dan peduli terhadap yatim piatu itu seperti dua telunjuk jari saya di surga. Ini menandakan bahwa Rasulullah begitu dekat dengan orang-orang yang peduli terhadap orang yang lemah. Maka hadirin sekalian, pelajaran dari ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
Mari kita kembali menumbuhkan ibadah sosial kita. Jangan hanya fokus terhadap ibadah ritual, salat, puasa, haji dan sebagainya. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, yang terakhir adalah mari kita beragama. Jangan suka membiasakan kita itu suka ngegas atau barangkali disebut dengan fanatik. Belajarlah kita untuk mengerem sesuatu. Mungkin bisa jadi karena kita sudah duduk di majelis taklim dengan ustadz tertentu, lalu gampang sekali keluar dari mulut kita menyesatkan orang lain. Merasa paling sesuai ajaran Nabi dengan yang lain, padahal beragama dan memahami agama itu. Tujuannya bukan membuat kita jadi gampang menyalahkan orang, tapi menuntun kita semakin taat dan rendah hati. Kenapa hadirin? Mau sehebat apapun diri kita, sudah merasa jadi ahli ibadah pun, barangkali sudah jadi ustaz, sudah jadi idola umat, sudah berkali-kali umrah, sering tahajud setiap malam, maka bagi Allah semua bisa saja kita tersesat. Kenapa hadirin? Bukankah sebanyak 17 kali dalam salat 5 waktu kita, 17 kali kita memohon kepada Allah, dalam setiap sujud 5 kali sehari itu, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami. Kita berdoa dan memohon kepada Allah, ya Allah, tuntun kami ke jalan yang lurus. 17 kali kita sujud, berdiri tegak di hadapan Allah, mengucapkan itu. Apa artinya hadirin? Masing-masing orang yang salat itu, siapapun dia, sadar dan mengakui dirinya belum baik, belum paling benar, belum lurus yang benar di jalan Allah. Maka kita memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan dalam satu riwayat Imam At-Tirmidzi, "Innama bu'istum muyassirin." Aku diutus oleh Allah itu untuk memberi kemudahan, untuk memudahkan. Walam tub'atsu mu'assirin. Tidak diutus untuk menyulitkan sesuatu atau dibawa ribet dan sulit. Maka hadirin, jadi jangan gampang kita membuat terasa sempit dalam beragama, karena kita punya sikap fanatik dan gampang merasa diri atau kelompok kita atau kelompok tertentu merasa paling benar. Tugas utama kita adalah menjalankan berlomba-lomba dalam kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minni wa minkum tilawata. Innahu wal ghafurur rahim.